Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo, masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel, baik dengan manfaatkan VBA Pivotable maupun fitur Excel yang lain. Baik pagi atau malam tadi saya sudah mempunyai sebuah posting dari rekan kita ya, dari Bapak Birgi Karamoy 9 jam yang lalu ya, di grup bantuan makro. Silahkan buat teman-teman yang belum gabung di grup ini untuk gabung. Jika mempunyai pertanyaan sekitar Excel, silahkan diposting. Harapan saya menyertakan file Excelnya agar mudah untuk saya atau teman-teman yang berniat membantu, jadi tidak repot untuk menduplikasi atau membuat simulasi dari file yang dikirimkan. Baik, saya hargai untuk teman-teman yang sudah mampir dan memberikan atau memposting permasalahannya. Kita langsung saja ke apa yang diposting Pak Birgi Karamoy. Mohon petunjuk VBA untuk database ini. Saya bermaksud merangkum data yang ada di sheet 1 menjadi sheet 2. Jadi sebenarnya kalau menurut saya nggak harus dengan VBA apa yang diselesaikan, karena memang menurut saya VBA itu adalah alat yang pendapat pribadi saya, menurut saya jika kita sudah tidak bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada, barulah kita manfaatkan VBA. Jadi saya lebih suka menggunakan fitur yang ada ketimbang kita menciptakan sesuatu dari hal yang rumit sedangkan itu sudah ada di Excel. Baik, saya akan mencoba menduplikasi apa yang sudah ada di sini di Excel saya, dan saya akan mencoba menyelesaikan dengan 3 cara ya, yaitu dengan cara formula yang mungkin kurang diminati nanti sama Pak Birgi Karamoy di sini, karena memang mungkin beliau langsung ingin menginginkan otomatisasi dari data yang ada di sheet 1 sini. Jadi tidak apa-apa, yang penting kita nanti bisa saling belajar ya terkait penyelesaian satu masalah baik dengan formula maupun fitur yang lain. Baik, kita langsung saja ke Excel saya. Ini adalah file Excel saya, dan saya sudah membuat sebuah duplikasi yang mirip dengan apa yang ada di file Pak Birgi Karamoy tadi. Mungkin tidak persis sama, tetapi kurang lebih mewakili apa yang akan dicapai. Asumsikan saja di sini adalah data sheet 1 tadi, dan ini adalah hasil dari laporan yang diinginkan. Kita bisa menggunakan formula. Jika kita lihat dari postingan di sini, yang diinginkan adalah berapa jumlah yang muncul untuk status di kode sini cek, ataupun status di kode sini adalah tes di sini. Untuk kriterianya grup, area, dan statusnya cek atau tes. Kita bisa menggunakan formula CONF ya. CONF dengan S tentunya, karena memang kriteria dan range yang akan dijadikan kriteria lebih dari 1. Baik, kita langsung saja ke formula. Ini saya buat sebuah grup dan area. Saya menulis manual di sini ya. Jadi pengelompokan ini saya tulis manual berdasarkan apa yang ada di sini. Kemudian saya membuat sebuah formula di sini. CONF ya. CONF, saya pilih CONF dengan S di sini ya teman-teman atau rekan-rekannya. CONF dengan S menandakan bahwa nanti kriterianya yang banyak yang diperlukan untuk menampilkan hasil yang ingin dicapai ya. Kita double klik, kemudian setelah buka kurung kita lihat di sini parameternya adalah kriteria range. Kriteria range-nya yang pertama kita ambil dari groupsnya, akan tetapi bukan dari data di sini. Karena ini nanti adalah file laporan, jadi yang kita ambil adalah dari data sumbernya. Kita cari di groupsnya, jadi kita klik dan blok seperti ini. Kemudian kita kunci ya, jadi kita klik pada tanda titik 2 di tengah di sini, kemudian kita tekan F4 pada keyboard seperti ini, sehingga muncul tanda atau simbol dolar di depan dan di belakang huruf atau nama kolomnya ya. Kenapa kita kunci? Karena nanti formulanya harapannya bisa kita langsung kita klik dan drag ke bawah ya. Kemudian kriterianya, setelah kita menentukan range kriteria atau kriteria range-nya, ya itu adalah groups di sini. Kriterianya apa? Kita klik saja pada sel yang ada, kita tekan command dulu ya. Kemudian kita klik pada sel yang ada di samping kirinya dengan kolom groups di sini ya, seperti ini. Apakah sel ini harus kita kunci? Jawabannya tidak, karena nanti kita akan klik dan drag ke bawah sehingga kriterianya mengikuti setiap baris yang sejajar dengan formula kita ya.
Oke, kemudian kita masukkan kriteria yang kedua. Range kriteria yang kedua adalah area. Kita klik pada area di sini, blok. Kemudian kita kunci juga. Kenapa dikunci? Seperti saya bilang tadi, formulanya nanti akan kita klik dan drag ke bawah. Kita tekan koma, kemudian kriterianya adalah areanya di sini. Oke ya. Kemudian apakah sudah cukup segini? Belum, karena memang nanti kita memerlukan kriteria yang ketiga, yaitu adalah status kodenya cek ataukah tes. Jadi jika kita tekan koma, kita akan mendapati kriteria range yang ketiga. Sekarang kita lihat di manakah kata-kata atau kriteria cek dan tes ini berada. Teranja di kolom kode. Jadi kita klik dan blok kolom kode di sini. Kita kunci juga F4 ya, seperti ini. Kemudian kita tekan koma, lalu kita klik pada cek di sini. Kenapa saya klik pada cek di sini? Karena kriteria cek di sini sama persis tulisannya dengan apa yang ada di kolom di sini. Dan ini apakah kita perlu kunci di sini? Jawabannya adalah iya, karena nanti saat kita klik dan drag ke bawah, harapannya sel di sini di I1 di sini ya. Kalau saya geser ini ke sini, I1 di sini tidak ikut ke bawah. Jadi saya kunci dengan menekan F4 seperti ini. Kemudian kita tutup kurung, tekan enter. Nah, kita sudah mendapatkan hasil. Kita tinggal klik dan drag ke bawah seperti ini. Oke ya. Jika rekan-rekan tidak menginginkan hasil 0 di sini, bisa menambahkan error. Akan tetapi jika masukan dari saya, jika memang target yang ingin dicapai di sini adalah menghitung angka, saya lebih senang menampilkan 0 daripada menampilkan blank, artinya tidak ada isinya. Jadi rekan-rekan nanti bisa menampilkan di sini if error ya, if atau pakai if biasa lah, bisa if misalnya seperti ini. Ini kita copy saja, Ctrl C ya, kemudian sama dengan 0 saya tampilkan seperti ini misalnya ya, misalnya bisa jadi. Kemudian kita paste lagi kode sebenarnya, akan tetapi akan lebih susah dibaca ya ininya ya untuk formulanya ya. Jadi saya tidak, untuk hasil yang mengaitkan dengan angka, tidak menyarankan untuk menampilkan blank pada saat hasilnya adalah 0. Jadi saya hapus saja untuk F nya seperti ini dan tekan enter lagi ya. Untuk tes bagaimana hasilnya adalah sama, ini kita copy saja, Ctrl C, kemudian tekan escape, klik pada sel di bawah tes di sini, kita tekan Ctrl B ya. Dan untuk yang ini, yang I1 tadi kita ganti dengan backspace, kita klik pada tes di sini J1, kita kunci juga F4, tekan enter, kita klik enter ke bawah. Oke, hasilnya sudah ada. Gampang ya dengan manfaat formula. Ada kelebihan dan kekurangan saat kita manfaatkan formula ya. Kelebihannya mungkin kita bisa bermain-main dengan apa yang ada di sini. Dengan manfaatkan formula kita bisa melakukan banyak hal ya, aman. Tapi kekurangannya saat data di sini bertambah ya, kita harus merubah formula yang ada di sini tadi, karena range kriterianya sudah dipastikan di J2 sampai J20. J2 sampai J20 ya. Monggo silakan dipakai mana yang menurut rekan-rekan bagus, jadi sesuai kebutuhan saja. Dan di sini saya sudah membuat 3 buah tutorial, nanti silakan diklik untuk link yang saya sertakan nanti di ujung video tutorial ini. Saya sudah membuat yang versi Power Query di sini ya. Jadi ini adalah hasil Power Query, ini adalah tabel hasil akhirnya. Misal di sini saya tambahkan data ya. Saat ini saya tambahkan data nomor, ini harus saya tag tadi ya, 0. Saya tambahkan nomor 21 misalnya ya, 0,01 seperti ini. Kemudian saya tambahkan di sini misalnya tes lagi ya. Saya tambahkan di sini 88401 seperti ini. Saya tambahkan area misalnya di B. Saya tidak perlu lagi menambahkan apa-apa di sini. Saya cukup klik data kemudian saya refresh.
secara otomatis datanya akan bertambah. Jadi kita tidak perlu menuliskan groupsnya, tidak perlu menuliskan areanya, pun juga tidak perlu menuliskan cek dan tesnya. Bagaimana membuat ini? Silahkan nanti dilihat di tutorial saya berikutnya. Kemudian saya juga sudah membuat untuk yang versi pivot table. Ya, ini adalah versi pivot table, mirip-mirip seperti yang ada di Power Query, akan tetapi tampilannya adalah pivot table. Ini adalah hasilnya ya. Kita bisa menambahkan data di sini, misalnya di 020, misalnya cek, misalnya 8501 seperti ini. Kemudian saya tuliskan di sini misalnya adalah X ya, biar areanya beda sendiri. Saya hanya cukup mengklik data, kemudian klik refresh, maka datanya akan muncul di sini tanpa kita menulis groupsnya, tanpa kita menambahkan areanya, dan hasilnya langsung muncul di kolom cek. Totalnya pun juga bertambah di sini. Baik, nanti akan kita bahas di tutorial berikutnya ya rekan-rekan. Sementara ini silahkan fokus untuk di formula di sini tadi. Buat rekan-rekan yang penasaran, silahkan tunggu video tutorial saya berikutnya yang terkait tutorial mengenai pivot table maupun Power Query terkait dengan masalah yang kita bahas di sini. Baik, demikian tutorial kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat rekan-rekan. Terima kasih untuk kritikan, masukan, dan hujatan. Silahkan ditulis di kolom di bawah video tutorial ini. Oke, ketemu kembali dengan saya Rumunas Prastio, masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.